Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-qa'imin wal qa'imat rahimani wa rahimakumullah. Merupakan rahmat dari Allah yang tiada tara di saat Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan seorang hamba dengan bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan. Di saat Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka ini adalah kemuliaan yang tiada tara yang seseorang manakala bertemu dengan bulan Ramadan, dia bertemu dengan keberkahan-keberkahan yang tiada tara, bertemu dengan pelipat gandaan amalan yang tiada terhingga. Kemudian jauh lebih daripada itu, manakala dipertemukannya dengan 10 Ramadan yang terakhir. Karena ada juga kaum muslimin yang bertemu dengan Ramadan, namun Allah tidak mempertemukannya dengan 10 Ramadan yang terakhir. Dan 10 Ramadan yang terakhir lebih mulia daripada 20 Ramadan yang pertama. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan bahwa ibadah beliau di 10 Ramadan yang terakhir jauh lebih banyak daripada ibadah beliau di 20 Ramadan yang pertama. Oleh karena itu bagi kita yang ingin meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita jadikan ibadah-ibadah kita di 10 Ramadan yang terakhir jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah kita di 20 Ramadan yang pertama. Kita berlindung kepada Allah diberikan kemalasan justru di akhir-akhir Ramadan. Dan penyakit ini banyak kita lihat pada sebahagian kaum muslimin. Justru di 10 Ramadan yang terakhir mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia mereka. Sudah terlalu jenuh berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Sudah terlalu jenuh duduk berdiri di barisan saf-saf salat kaum muslimin. Dan ini merupakan hal yang tidak baik bagi seorang hamba dan bukan merupakan pekerjaan yang diinginkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan ibadah-ibadah kita
di 10 Ramadan yang tersisa adalah ibadah-ibadah yang lebih baik daripada 20 Ramadan yang berlalu. Dan malam ini kita memasuki bahagian itu. Pada malam ini kita memasuki malam Ramadan yang ke-21 dan dia telah memasuki 10 Ramadannya yang terakhir. Dan malam ini masih berpotensi menjadi malam Lailatul Qadar karena dia adalah malam ganjil dari 10 Ramadan yang terakhir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Untuk menambah ketaatan antum, menambah ketaatan kita semuanya di malam-malam Ramadan yang tersisa, di malam-malam Ramadan yang lebih utama ini, maka kita akan tambahkan tausiah dengan membahas kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kitab hadis Arba'in Nawawiyah adalah sebuah kitab kumpulan hadis kecil, kitab kecil atau buku kecil yang bisa dikatakan buku saku, di mana di dalamnya Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan lebih kurang 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau yakini sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maknanya adalah sebuah kalimat-kalimat yang mengandung makna yang sangat luas. Kalimat-kalimat singkat akan tapi mengandung kandungan makna yang sangat dalam. Kalimat-kalimat singkat akan tapi mengandung pengertian yang sangat luas. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau katakan, wa utitu jawami'al kalim. Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat singkat namun mengandung makna yang sangat luas. Ma'asyiral muslimin, jawami'ul kalim ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang dikhususkan Allah dengan jawami'ul kalim. Seorang muslim apabila memperhatikan kitabullah azza wa jal, kitabullah azza wa jal yang di dalamnya tercantum seluruh yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk menggapai ridho ilahi, seluruh yang dibutuhkan oleh umat Islam, oleh manusia untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tersisa apapun dari bahasan yang belum dibahas oleh kitabullah azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya hanya di dalam lembaran-lembaran yang berbilang. Kalaulah Allah ingin, maka Allah bisa saja mendatangkan Al-Quran dalam jumlah bilangan yang tiada tara, ribuan, puluhan ribu halaman. Akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memilih kalimat-kalimat singkat yang penuh dengan makna yang luar biasa dari kata-kata dan firman-firmannya, sehingga sekitar 600 halaman sudah cukup untuk membahas seluruh yang dibutuhkan oleh manusia untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala dan untuk mencapai ridhonya dan surganya. Sehingga kitabullah azza wa jal dalam bahasan-bahasannya secara lafaz sedikit akan tapi secara kandungan makna sangat luas. Hal yang sama mirip dengan itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan oleh Allah untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat singkat dan padat akan tapi penuh dengan makna yang sangat luas. Ketika Nabi mengatakan, saya diberikan jawami'ul kalim, Imam Nawawi berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang beliau yakini, yang beliau lihat sebagai jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat singkat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kandungan makna yang sangat luas. Dan beliau mengumpulkan 42 hadis yang beliau katakan inilah jawami'ul kalim Nabi Muhammad SAW. Dan hadis itulah yang sekarang ini akan menjadi acuan kita untuk tausiah di malam-malam kita di bulan Ramadan. Dan yang akan kita pelajari adalah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ana sangat yakin 10 Ramadan ini
kita tidak akan mampu untuk membahas semua hadis-hadis itu. Akan tetapi kita bahas sesuai dengan yang dimudahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berapa yang Allah mudahkan kita untuk membahasnya, segitulah yang bisa kita bahas di Ramadan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang Allah bisa memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan bahasan daripada hadis-hadis itu. Baik, kita dengarkan hadis pertama dari hadis Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam sebuah kitab kecil yang dikenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baldizbah Al-Bukhari, atau dikenal dengan Imam Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama dari hadis Jawami'ul Kalim Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah yang telah kita dengarkan. Dan hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis ini, yaitu hadis yang tadi kita dengarkan, itu sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Hadis yang tadi kita dengarkan sepertiga ilmu agama. Subhanallah, ilmu agama adalah ilmu yang sangat luas. Hadis ini kata Imam Syafi'i sepertiganya. Hal yang sama dikatakan oleh murid Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Ahmad. Namun dengan lafaz yang berbeda. Imam Ahmad mengatakan,
usulul islami ala thalathati ahadith. Pondasi agama Islam beredar di 3 hadis. Hadis Umar, wa hadis Aisyah, wa hadis Nu'man ibn al-Bashir. Hadis Umar, yaitu hadis yang sekarang menjadi yang akan kita syarah pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, dan hadis Aisyah, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, dan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma adalah hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad persis seperti apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i, di mana hadis Umar sendiri itu merupakan sepertiga kandungan makna syariat. Lihat betapa luasnya para ulama memahami kandungan makna hadis ini, sehingga mereka menempatkan hadis Umar ini sepertiga makna agama Allah, sepertiga ilmu syariat. Di dalamnya terdapat sepertiga ilmu syariat. Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menulis kitab yang sangat terkenal, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi kita tercinta, kumpulan hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan hadis ini hadis yang pertama daripada kitab. Jadi nomor hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari adalah nomor 1. Kata para pensyarah kitab Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari tahu persis akan mulianya hadis ini, sekaligus hadis ini untuk pengingat beliau akan keikhlasan beliau, perdunya beliau untuk selalu mengintrospeksi niat beliau dalam menuliskan hadis demi hadis ke dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi setiap beliau akan menukilkan, memasukkan satu hadis ke dalam Sahih Bukhari, beliau ingat hadis ini, karena hadis yang pertama yang beliau temukan selalu hadis tentang niat, tentang hadis yang telah kita dengarkan tadi hadisnya dan terjemahannya. Dan apa yang dikatakan oleh dan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari itu juga dikatakan oleh ulama sebelum Imam Bukhari, yaitu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi adalah ahli hadis yang hidup sebelum Imam Bukhari. Beliau pernah berkata, "Lau sannaftul abwaba la ja'altu haditha Umar fil a'mali bin niyat fi kulli bab." Seandainya aku akan mengarang kitab yang memiliki bab-bab, niscaya aku akan menjadikan hadis Umar ini tentang amalan bergantung dengan niat, aku akan jadikan pada setiap awal bab. Inilah para ulama ahli hadis. Di antara mereka yang kita nukilkan perkataan mereka tentang bagaimana mereka memandang sangat mulianya, sangat luar biasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi bahasan kita pada malam yang berbahagia ini biiznillahi azza wajal. Kita masuk kepada kandungan makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan dengan niat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Maksudnya adalah sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Atau maksudnya adalah sesungguhnya amalan-amalan diterima atau tidak tergantung dengan niatnya. Atau maksudnya adalah sesungguhnya amalan-amalan hasil apapun dari amal itu
tergantung dengan niatnya. Menunjukkan sangat pentingnya niat dalam amal. Diterima atau tidak diterimanya amalan, apa hasil yang akan didapatkan oleh sebuah amal, itu tergantung kepada bagaimana niat seseorang yang melakukan amal itu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apa itu niat? Sehingga dia menjadi hal yang sangat menentukan untuk sebuah amal. Niat adalah azmul qalb. Niat adalah azmul qalbi. Tekad hati. Itulah dia niat. Atau ulama menyebutnya al-qasdu wal iradah. Tekad dan keinginan. Jadi niat di dalam syariat maknanya adalah keinginan hati atau tekad daripada hati. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dengan niat. Maka tergantung bagaimana tekad seorang mukmin, keinginan seorang mukmin dalam mengamalkan amal tersebut. Kalau ketika mendengar perkataan para ahli ilmu mengatakan bahwa niat itu adalah azmul qalbi, tekad hati atau keinginan hati, fahamlah kita bahwa niat itu pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Yang ingin kita sampaikan bahwa niat itu pekerjaan hati adalah mengingatkan saudara-saudara kita, saudari-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa niat itu bukan pekerjaan mulut, bukan pekerjaan lisan. Dia adalah pekerjaan hati. Karena yang namanya niat itu adalah azmul qalbi, keinginan hati. Seseorang yang sholat boleh jadi gerakan sholatnya sama, namun keinginan hati mereka berbeda-beda. Seseorang yang sedekah boleh jadi bentuk sedekah mereka sama, atau boleh jadi jumlah nominal daripada sedekah mereka mirip, akan tetapi hati berbeda-beda di dalam apa yang mereka inginkan dari sedekah itu. Boleh saja sedekah yang besar di sisi Allah tidak ada artinya kalau niatnya ternyata niat yang tidak benar. Dan boleh jadi sedekah yang sangat kecil secara nominal di sisi Allah bermakna, di sisi Allah bermanfaat, di sisi Allah memiliki arti bila mana dikerjakan dengan niat yang benar. Sekali lagi bahwa niat itu keinginan hati. Oleh karena itu, kebiasaan kaum muslimin di dalam setiap amalan membiasakan melafaz-lafazkan niat. Hal ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia mengajarkan kita untuk melafaz-lafazkan secara lisan niat kita. Hal yang sangat masyhur diajarkan kepada kita dari kecil, baik di SD atau di MDA atau seterusnya. Setiap kita akan sholat, kita disuruh untuk melafaz-lafazkan niat dengan mengucapkan usolli sholat ini sekian rakaat dengan lisan kita. Atau juga ketika Ramadan kita diajarkan dahulu untuk melafazkan niat nawaitu shauma ghadin, dilafazkan niatnya. Yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul kita adalah sebaik-baik orang yang sholat, namun beliau tidak pernah melafazkan niatnya ketika sholat, ketika akan sholat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang berpuasa, namun beliau tidak pernah melafazkan lafaz nawaitu shauma ghadin seperti yang sering dilakukan oleh umat Islam di banyak negeri.
Oleh karena itu kita sampaikan bahwa maksud niat, makna niat dalam bahasa Arab, bahasa asli daripada niat itu adalah azmul qalb, keinginan hati. Boleh jadi orang yang melafazkan secara lisan lillahi ta'ala, ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah tahu di hatinya itu bukan karena dia. Maka orang ini tidak ikhlas. Karena di antara lafaz niat, sholat yang selalu dulu kita selalu amalkan, atau mungkin sebagian saudara saudariku yang kucintai pada kesempatan malam ini mungkin masih mengamalkan, maka di antara lafaznya adalah lillahi ta'ala, yang artinya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Dia ucapkan secara lisannya, sholatnya karena Allah, tapi Allah tahu isi hatinya bahwa dia tidak sholat untuk Allah dan karena Allah. Dia sholat karena sungkan sama seseorang, dia sholat karena ingin dilihat oleh seseorang, dia sholat karena ingin bertemu dengan seseorang, dia sholat karena dia ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu pada seseorang yang rajin sholat, maka dia sholat bersama dia, bersama orang yang dia ingin dia cari itu. Allah tahu, walaupun lisannya melafazkan lillahi ta'ala, semua ini karena Allah ta'ala, namun Allah tahu itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita masih membiasakan melafaz-lafazkan niat, kita pada malam ini menasihati, tidak perlu kita lakukan itu. Hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Niat bisa memiliki dua makna. Pertama, niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mungkin kalau kita katakan dua fungsi. Fungsi niat ada dua. Yang pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Di dalam agama kita yang mulia, bisa saja satu ibadah dengan ibadah yang lain 100% mirip, 100% sama, tidak ada bedanya. Bacaannya tidak ada bedanya, gerakan-gerakannya tidak ada bedanya. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar. Tidak ada yang membedakan antara kaifiyat sholat zuhur dengan kaifiyat sholat asar. Apa yang membedakan ini sholat zuhur dan ini sholat asar? Yang membedakannya adalah niat. Dengan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama, berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh, apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah niat. Gerakannya sama, amalannya sama, waktu pun bisa bersamaan. Tapi yang membedakannya adalah niat. Yang satu diniatkan untuk sholat tahiyatul masjid, yang satu diniatkan untuk sholat sunnat fajar, yaitu sholat qobliyah subuh. Maka fungsi niat adalah membedakan antara satu amal dengan amal yang lainnya. Dan ini sering bahasannya ada pada bahasan-bahasan fikih. Bahasan-bahasan fikih. Dan ulama-ulama ketika berbicara bahasan fikih lalu mengatakan setiap ibadah harus ada niatnya, maksudnya adalah bahasan ini. Bahwa harus ada niat kita untuk melakukan ibadah tertentu yang akan kita lakukan. Tidak boleh kita melakukan ibadah tertentu yang niatnya tidak ada. Walau itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Atau tidak boleh kita melakukan ibadah tertentu yang niatnya salah. Contoh ketika kita ingin melakukan sholat asar, niat kita sholat zuhur. Dengan gerakan yang sama, kita telah melakukan sholat yang sebenarnya itu sholat asar, di waktu asar, namun karena kita pangling, kita meniatkannya zuhur. Mungkin karena baru terbangun dari tidur, kemudian tidak terlalu memperhatikan jam dan semacamnya, sehingga kita merasa ini waktu zuhur, lalu kita niatnya sholat zuhur. Padahal tadi kita sudah sholat zuhur. Untuk sholat ini kita niatkan zuhur. Berarti kita belum sholat asar.
Dan kita wajib melaksanakan sholat lagi. Seperti sholat zuhur kita tadi. Dengan meniatkannya untuk sholat asar, karena kita belum sholat asar. Niat kita belum ada. Oleh karena itu, pembahasan-pembahasan dalam kitab-kitab fikih tentang adanya niat dalam sebuah amal lebih kepada pembicaraan tentang hal yang seperti ini, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Puasa sunat dengan puasa wajib, apa yang membedakannya? Niat. Niat yang membedakan antara satu puasa dengan puasa sunat dengan puasa wajib. Apalagi puasa dan juga puasa sunat dengan puasa sunat. Yang membedakannya lah niat. Sekarang kita puasa wajib, niatnya puasa wajib, puasa Ramadan, harus diniatkan bahwa besok kita puasa Ramadan, walau tidak perlu diucapkan. Dan itu adalah puasa wajib, dan harus dari malam niatnya ada. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yubayyitin niyah minal laili fala siyamalah. Yang tidak ada niatnya dari malam hari untuk puasa wajib, maka tidak ada puasa baginya. Berbeda dengan puasa sunat, niatnya boleh datang di siang hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan sering beliau lakukan ketika beliau pulang dari masjid setelah matahari terbit, lalu kemudian beliau bertanya kepada istrinya tercinta Aisyah, apa yang bisa kita makan, makanan apa yang ada? Aisyah mengatakan, tidak ada wahai Rasul. Tidak ada wahai Rasul. Tidak ada makanan di rumah Nabi kita. Tidak ada yang mau beliau makan, yang akan dimakan itu tidak ada. Beliau mengatakan, inni shaim, kalau begitu aku puasa. Berbeda dengan rumah kita yang sangat syarat dengan makanan. Rasulullah SAW meniatkan puasanya di siang hari setelah matahari terbit, setelah beliau pulang dari masjid, namun ini untuk puasa-puasa sunat. Adapun puasa wajib, maka niat untuk melakukan puasa wajib itu harus dimulai dari malam hari. Sebelum terbitnya fajar sudah ada niat untuk melakukan puasa wajib. Kemudian yang kedua daripada niat adalah tamyiz al-maqsud bil amal. Untuk membedakan siapa yang dituju dengan amalan itu. Kalau tadi membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kalau yang kedua ini membedakan siapa yang dituju dengan amal itu. Dan bahasan inilah bahasan-bahasan para ulama akidah. Siapa yang akan dituju dengan amal itu? Boleh jadi orang menuju amal itu dengan beramal itu yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia inginkan adalah Allah, ganjaran yang ada di sisinya, rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia tuju dengan amalannya, niatnya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia niatkan ridho Allah, yang dia niatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, ridho Allah, surga Allah, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah di dalam surga. Dan inilah yang disebut dengan ikhlas. Dan inilah yang disebut dengan ikhlas. Oleh karena itu ini adalah bahasan yang sering diucapkan oleh para ulama-ulama, para ahli ilmu, para dai, para muballigh ketika berbicara tentang amalan ikhlas. Karena boleh jadi ada orang yang beramal, yang dituju dengan amalnya bukan Allah, namun yang dituju dengan amalnya adalah dunia. Yang dituju dengan amalnya adalah manusia. Dengan aneka ragam manusianya. Boleh jadi manusia itu adalah pimpinan, boleh jadi manusia itu adalah bawahan, supaya dia dipuji, supaya dia terlihat soleh. Boleh jadi dia adalah mertua, boleh jadi dia adalah suami atau istri, murid, guru, dan yang lainnya. Siapa yang kita tuju dengan amalan kita? Jadi untuk membedakan siapa yang kita tuju, itu peran niat.
yang di dalam beramal meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, merekalah orang yang telah berniat dengan benar di dalam amalan. Dan itu yang ingin diingatkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sangat kuat di dalam hadis ini. Ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa amal yang kalian lakukan itu, terima atau tidak terimanya di sisi Allah tergantung niat kalian. Kalau niat kalian untuk Allah, maka dia adalah amalan yang diterima. Kalau niat kalian tidak untuk Allah, maka dia adalah amalan yang ditolak. Sebagaimana di akhir hadis, nanti insya Allah kita akan bahas di lafaz bahagian akhir daripada hadis, bahwa kalau seandainya bukan untuk Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ketika kita beramal, merupakan kewajiban bagi kita, sekecil apapun amal itu, wajib untuk kita niatkan, semua itu kita lakukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Karena sebuah pekerjaan yang sekecil apapun, kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, di sisi Allah itu adalah amalan yang penuh arti. Dan itu bisa menjadi amalan yang sangat teramat besar. Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi mengatakan hal ini, dan ini menjadi sebuah nasihat yang sangat berharga daripada beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Boleh jadi ada sebuah amalan yang kecil, dia menjadi besar karena niat. Dan sebaliknya kata beliau, wa rubba amalin kabir. Boleh jadi ada amalan yang sangat besar, tusaghiruhun niyah, namun menjadi kecil karena niat. Kalau kita faham ini, maka hendaknya perhatian kita kepada niat lebih ekstra daripada perhatian kita kepada besar dan kecilnya sebuah bentuk amal. Perhatian kita untuk mengintrospeksi niat kita agar tetap terjaga di atas ikhlas ketika beramal lebih penting daripada memperhatikan besar dan kecilnya sebuah amal. Karena amal yang besar bisa saja di sisi Allah tidak ada arti. Dan amalan yang kecil bisa saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berarti. Kalau kita ingin contoh dari apa yang dibawakan oleh Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi tadi, kita bawakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama amalan yang besar, tapi menjadi sebuah amalan yang tiada arti karena niatnya. Yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadisnya panjang, kita ringkas saja di dalam syarah kali ini, yaitu hadis tentang 3 orang yang telah melakukan amal-amal yang sangat besar dalam agama Islam. Yang pertama, orang yang rajin menimba ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari beliau dikenal sebagai seorang alim, mahir, pakar Al-Quran, pakar ilmu syariat. Dan inilah pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan berat, pekerjaan agung, pewaris para nabi kalau dilakukan dengan penuh ikhlas. Yang kedua adalah orang yang rajin berjihad, pergi membela agama Allah di barisan-barisan yang membela agama Allah, di barisan-barisan mujahidin. Dan ini adalah pekerjaan yang luar biasa, amalan agung yang tiada tara, yang Nabi mengatakan bahwa jihad ini dzirwatu sanami, puncak sebuah amalan dalam agama Islam, yang mana tidak ada batasan antara surga dan orang yang jihad dengan ikhlas kecuali kematian. Di saat dia wafat,
seorang yang mujahid, yang berjihad dengan ikhlas, wafat, dia akan masuk surga. Karena dia mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid. Dan yang menghalanginya untuk itu adalah ketidakikhlasannya. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat rajin berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah adalah pekerjaan luar biasa. Berat dan luar biasa, membutuhkan perjuangan untuk istiqamah dan selalu dan rajin berinfak dan bersedekah. Ketiga-tiga orang yang mengamalkan amalan yang luar biasa ini, ketika Allah tanya di akhirat, apa yang kalian lakukan? Yang satu mengatakan, saya belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia dalam waktu yang sangat panjang, mengharapkan ridhomu. Yang kedua mengatakan, saya berjihad dan selalu berjihad mengharapkan ridhomu. Yang satu mengatakan, saya ya Rob adalah orang yang tidak ada celah untuk berinfak, kecuali ada harta saya infakkan di sana, mengharapkan ridhomu. Ketiga-tiganya Allah katakan kepada mereka, kalian dusta. Kalian berbohong. Kalian tidak mengharapkan saya. Namun yang kalian harapkan adalah dikatakan orang alim, yang kamu harapkan adalah dikatakan orang sebagai orang yang pemberani, kamu beramal agar kemudian orang mengatakan tentang dirimu bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Dan apa yang kalian inginkan telah tercapai, sehingga tidak ada lagi apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk menyeret ketiga orang ini, kemudian diseret oleh malaikat dengan wajah yang menyentuh tanah, kemudian dicampakkan dalam api neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini amalan-amalan besar, tapi tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kenapa? Niat. Contoh, kalau amalan itu kecil namun sangat bermanfaat di sisi Allah, adalah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari neraka walau dengan sebelah kurma. Tadi berbuka pakai kurma tidak? Ada kurma. Berapa besarnya kurma itu? Ya, belah dua. Berinfak dengan sebelahnya. Besar, kecil. Tapi kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari neraka walau dengan bersedekah setengah dan sebelah kurma. Manakala dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, setengah buah kurma itu bisa membentengi seorang muslim dari neraka Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibentengi Allah dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Lihat, yang satu berinfak dalam infak yang luar biasa, di sisi Allah tidak ada arti. Yang satu berinfak dengan setengah buah kurma, di sisi Allah membentengi dirinya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat bagaimana peran niat dalam amal. Oleh karena itu, setiap muslim, sekali lagi, semua kita, termasuk yang berbicara dan semua kita, semua umat Islam, harus lebih perhatian kepada niat, jauh daripada perhatiannya kepada kuantitas ibadahnya itu sendiri. Daripada volume ibadahnya, dia harus lebih perhatian kepada volume niatnya. Karena seluruh amal itu bergantung kepada niat. Diterima atau tidak diterima amal itu bergantung kepada niat. Sah atau tidak sahnya amal itu bergantung kepada niat. Besar atau kecilnya nanti buah daripada amal itu, apakah amal kecil ini menjadi buah besar atau amal besar ini menjadi buah yang sangat kecil, hasil yang sangat kecil, bergantung kepada niat. Kalau demikian adanya, maka sudah merupakan keharusan bagi orang yang sangat ingin amalnya diterima di sisi Allah, yang sangat ingin amal-amalnya menjadi berbuah, bermakna yang sangat besar di sisi Allah, dia perhatian kepada niatnya. Dan ketahuilah ma'asyarul muslimin, bahwa membenahi niat bukan pekerjaan gampang. Membenahi niat bukan pekerjaan mudah. Dia adalah pekerjaan yang berat. Jangan kira bahwa selalu ikhlas adalah pekerjaan gampang. Dia jauh lebih berat daripada membenahi amalan.
Sehingga para ulama yang telah mempraktekkan untuk selalu menjaga niat dan menjaga niat, semua mereka memberikan nasihat bahwa menjaga niat itu lebih berat daripada menjaga amal. Membenahi niat lebih berat daripada membenahi amal. Imam Yahya Ibnu Katsir mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Selalulah kalian belajar membenahi niat, karena itu lebih berat daripada amal. Selalulah kalian belajar dan belajar untuk membenahi niat, karena itu lebih berat daripada amal. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati fa innaha li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat untukku daripada membenahi niatku sendiri, karena niatku itu berubah-ubah. Berkata Imam Yusuf bin Asbab, takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Selalu mengikhlaskan niat agar tidak rusak dari sebuah amal itu lebih berat bagi orang-orang yang beramal dibanding rajin beribadah. Dan ini yang mengatakannya ulama-ulama besar, ahli-ahli hadis. Dan mereka mengatakannya dari tajribah, dari praktek mereka membenahi niat. Kalau mereka adalah para ulama, dan mereka adalah para ahli hadis, orang-orang soleh yang terkenal, yang nama mereka harum sampai sekarang, walaupun mereka sudah meninggal lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Kalau ini yang mereka katakan tentang beratnya menjaga niat, tahulah kita bahwa kalau orang seperti kita ini juga pasti akan merasakan berat itu. Jadi kalau para ulama teriak akan beratnya menjaga niat, dan kita tidak pernah merasa berat menjaga niat, gerangan apa yang terjadi? Hah? Kita lebih mahir menjaga niat daripada mereka, atau kita tidak pernah belajar menjaga niat? Rasanya yang kedua. Kalau ulama-ulama, pakar-pakar hadis merasakan berat menjaga niat, sementara kita yang seujung kuku ilmu para ulama itu belum ada, merasa tidak pernah berat menjaga niat. Apakah mungkin karena kita lebih pandai daripada mereka, atau memang kita tidak pernah punya perjuangan untuk menjaga niat itu? Rasa-rasanya bukan yang pertama. Maka siapapun di antara kita, tanpa bermaksud menuding dan menuduh, yang tidak pernah merasa berat menjaga niat, itu berarti belum pernah belajar menjaga niat, dan belum pernah berjibaku dalam menjaga niat. Berarti belum terlalu peduli kepada pembenahan niat, sehingga tidak merasakan rumitnya menjaga niat. Kenapa menjaga niat itu rumit? Karena niat itu letaknya di hati. Karena niat itu pekerjaan hati. Bukankah niat tadi apa? Azmul qalbi, keinginan hati. Berarti letak niat itu di hati, bukan di anggota tubuh. Bukan di anggota tubuh. Sementara hati itu adalah sesuatu yang terbolak-balik, yang gampang berpindah-pindah, yang tidak mudah untuk berada pada satu jalur, yang tidak bisa dipermanenkan. Semua kita tahu, hati kita tidak bisa permanen. Terkadang begini, terkadang begitu, terkadang begini, terkadang begitu. Dan itulah hati. Dan secara bahasa Arab dia dinamakan qalbun karena dia yataqallabu, karena dia berpindah-pindah, maka dinamakan qalbun, sesuatu yang secara makna berpindah-pindah, bergeser-geser, tidak berada pada satu cara, tidak berada pada satu teori, tidak bisa berada pada satu jalur.
Lihatlah hati kita. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang di rumah senang, kadang malas, kadang rajin, kadang suka dengan anak-anak, dekat anak-anak, kadang tidak suka, tidak mau diganggu anak-anak, tidak mau dekat dengan anak-anak. Kadang betah di masjid, kadang tidak betah di masjid. Berganti-ganti, bertukar-tukar. Karena niat letaknya di hati, dia menjadi rumit. Dia menjadi sulit. Berbeda dengan amalan yang letaknya di anggota badan. Berbeda dengan amalan yang letaknya di mana? Di anggota badan. Kalau anggota badan, dia bisa dipermanenkan. Contoh, ketika kita belajar cara takbiratul ihram yang benar. Ketika kita belajar cara takbiratul ihram yang benar. Di mana letaknya cara takbiratul ihram yang benar? Letaknya di mana? Di anggota badan, yaitu di tangan kita. Lafaz mengucapkan Allahu Akbar dan posisi tangan kita menentukan benar dan tidak benarnya takbiratul ihram kita. Maka takbiratul yang benar adalah dengan mengangkat kedua tangan, kedua telapak tangannya diarahkan ke kiblat, diangkat sejajar dengan bahu, kemudian jari jemari diberikan celah-celah, tidak direnggangkan dan tidak dikatup. Celah-celah, kemudian telapak tangan menghadap kiblat, diangkat sejajar dengan bahu, atau kalau tinggi sampai menyentuh daun telinga, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sudah tahu kita, ini takbiratul ihram yang benar, yang sempurna. Sekaligus ini kita ingatkan saudara-saudara kita yang kadang takbiratul ihramnya tidak sampai ke pundak, ke bahu. Dia hanya sampai pusat. Allahu Akbar. Dan itu masih banyak kita lihat. Ada yang melakukannya yang kayaknya jenggotnya lebih panjang dari jenggot Ustadz. Bukan mencela jenggot ya. Sepertinya orang sudah lama hadir pengajian gitu. Maksudnya gitu. Tapi begitu mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram enggak sampai ke bahu. Allahu Akbar. Bukan tidak sah takbiratul ihramnya, tapi tidak sempurna gerakan tangannya. Ada juga yang terlalu semangat, terlalu tinggi dia ngangkat tangannya. Ada juga yang arah telapak tangannya ke telinganya. Betul? Beraneka ragam. Tapi setelah kita tahu yang benar adalah seperti yang tadi kita praktekkan, setelah kita tahu, kita bisa seperti itu terus dalam takbiratul ihram sampai meninggal dunia. Insya Allah. Bisa. Kenapa bisa? Karena dia ada di tangan letaknya. Letaknya di tangan. Jadi setiap takbiratul ihram kita bisa permanenkan gerakan tangan kita seperti itu. Namun hati tidak begitu. Hati berpindah-pindah. Hati bertukar-tukar. Sehingga sekarang dia bisa ikhlas, belum tentu nanti dia bisa ikhlas. Hari ini bisa ikhlas, belum tentu besok bisa ikhlas. Berkata Sulaiman bin Daud al-Hashimi, seorang ahli hadis, "Rubbama uhadditsu bihaditsin waliya fihi niyyah." Boleh jadi suatu hari aku ingin menyampaikan sebuah hadis. Menyampaikan ilmu hadis, sebuah hadis waliya fihi niyyah, dan saya dalam masalah ingin menyampaikan ini sudah punya niat. Maksudnya sudah ikhlas. Fa idza ataitu ba'dahu taghayyarat niyyati. Ketika baru sebahagian hadis itu yang disampaikan, belum kelar, belum semuanya tersampaikan, baru sebahagiannya saja, taghayyarat niyyati. Dalam perjalanan itu berubah niatku.
Berubah niat yang tadinya sudah ikhlas, bisa berubah menjadi tidak ikhlas. Karena sebab atau tanpa sebab. Boleh jadi bisikan syaitan, kita ingin dipuji, atau memang sedang kelihatan ada orang yang ingin kita suka pujiannya, atau kita ingin sesuatu darinya. Sehingga berubah dia. Apapun penyebabnya, intinya di awalnya sudah benar, namun tiba-tiba berubah. Padahal amalan yang sama, sehingga butuh untuk dibenahi lagi. Dan bisa saja setelah itu benar berubah lagi, sehingga butuh dibenari lagi. Sehingga beliau katakan, fa'idzan al-hadithul wahid yahtaju ila niyat. Hanya untuk menyampaikan sebuah hadis butuh niatnya berkali-kali pembenahannya. Lihat beratnya. Untuk menyampaikan satu hadis butuh introspeksi niat itu berkali-kali, melawan niat yang tidak baik itu berkali-kali untuk satu majlis saja. Jadi tidak bisa satu majlis di awal sudah ikhlas, sulit untuk ikhlas terus sampai terakhir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia kenapa niat itu menjadi berat. Ikhlas itu pekerjaan yang sangat berat. Karena dia tidak gampang, tidak bisa permanen. Dia harus selalu ta'ahud itu dijaga-jaga terus, dikawal-kawal terus. Sudah dikawal pun dia masih lari-lari, apalagi tidak dikawal. Kita harus berusaha untuk menjauhkan diri terus dan menekan jiwa terus untuk tidak berniat selain daripada ridho Allah tabaraka wa ta'ala, rahmatnya, ganjarannya, ampunannya, ridhonya, surganya, dan pertemuan dengannya, melihat kepadanya, kepada wajahnya subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu adalah keikhlasan. Sehingga kalau kita menjaganya dan menjaganya dan menjaganya, harapan kita mahir untuk mengetahui titik-titik di mana ikhlas itu lari. Tapi kalau kita tidak jaga, ketika keikhlasannya lari, kita kurang peduli. Dan ketika keikhlasannya sudah lari, amalan kita menjadi tidak diterima di sisi Allah. Dan tentu itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Kita sudah sholat, ternyata tidak diterima di sisi Allah. Kita sudah zakat, tidak diterima di sisi Allah. Kita sudah infak dan sedekah, membangun masjid, membangun asrama yatim piatu, memberikan infak yang sangat besar, telah memberikan setengah daripada harta kita, ternyata tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini sangat penting. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau kita ingin melihat sebuah bukti nyata pentingnya niat, maka dengarkan hal yang berikut ini. Tolong perhatikan sejenak hal yang berikut ini, disampaikan oleh ahli ilmu. Kita kutip dari perkataan ahli ilmu yang berbekas di hati kita sampai sekarang. Semoga bagi antum yang pertama kali mendengarnya, akan kita sampaikan berbekas juga di hati antum, sebagaimana ketika ana pertama kali mendengarnya sangat berbekas di hati ana. Kalau anda ingin tahu, kata para ahli ilmu, pentingnya niat, pentingnya menjaga niat, bahwa ketahuilah perbedaan antara seorang sahabat dan seorang munafik di zaman Rasul hanyalah niat. Perbedaan sahabat sehingga berhak untuk mendapatkan radhiyallahu anhu wa ardahu wa a'adda lahu jannatin tajri tahtahal anhar, sebagaimana yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran, bahwa seluruh sahabat Nabi itu Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Itu siapa? Sahabat. Dan ada juga orang yang beramal bersama Nabi,
Salat dan zakat dan jihad bersama Nabi. Tetapi untuk dia apa? Untuk dia fid darkil asfali minan nar. Di bahagian kerak neraka yang paling bawah. Tempat neraka yang paling panas. Kenapa yang satu a'adda lahu jannatin tajri tahtahal anhar, dan yang satunya fid darkil asfali minan nar? Beda niat. Seandainya munafik itu lurus niatnya, dia akan menjadi ridwanullahi alaihim ajmain, radhiyallahu anhu wa ardaahu wa a'adda lahu jannatin tajri tahta al-anhar. Seandainya niatnya lurus. Tapi karena niatnya yang tidak lurus, maka yang dia dapatkan adalah kekal di neraka untuk selama-lamanya, bahkan di bahagian paling bawah dari neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Wa na'udzubillahi minan nifaq. Inilah pentingnya niat. Sehingga menjadi pembeda antara seorang sahabat dengan seorang munafik. Sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama berpuasa, sama-sama jihad, sama-sama berinfak dan bersedekah. Yang satunya ke surga, yang satunya kekal di neraka. Yang membedakannya niat. Maka ketika kita sholat bersama-sama, di masjid ini bersama-sama kita sholat, niat kita berbeda-beda. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang membedakannya niat. Maka seorang muslim yang serius untuk diterimanya amal di sisi Allah dan bermanfaat untuknya di akhirat amal yang dia kerjakan, dia sangat harus serius memperhatikan niatnya. Kalau niat itu lari, benahi. Kalau niat itu melemah, perbaharui. Kalau niatnya lari, dibenahi, dibenarkan. Dan kalau niatnya melemah, cukup diperbaharui, bukan dibenahi, diperbaharui lagi. Karena boleh jadi dengan amalan yang panjang, niat itu berkurang kualitasnya. Tapi dia tidak lari menjadi niat yang buruk, niat yang riya, niat yang tidak ikhlas. Namun dia berkurang volume keikhlasannya sehingga kurang untuk memacu organ tubuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perlu diperbaharui saja. Karena niat itu letaknya di dalam hati, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim niat seseorang. Karena berulang-ulang kita katakan tadi bahwa letak niat itu di mana? Di hati. Karena letaknya di hati, yang tahu hanyalah yang bisa melihat hati. Yang bisa mengetahui isi hati, itu yang tahu. Maka niat seseorang, yang tahu hanyalah pemilik hati. Siapa dia? Allah. Sementara kita tidak tahu. Maka sekali-kali jangan coba-coba berani mengklaim niat seseorang. Kalau kita mengklaim niat seseorang, kita sudah pasti salah. Maksud salahnya bukan berarti apa yang kita katakan tidak seperti itu yang terjadi. Kitanya pasti melakukan hal yang salah. Kita sudah melakukan kesalahan. Mungkin tebakan kita benar, ini orang nggak ikhlas. Memang realnya dia tidak ikhlas. Tapi pekerjaan kita telah menebak dia tidak ikhlas, itu tidak boleh. Kenapa? Karena hati itu, karena niat itu letaknya di hati. Yang hanya tahu isi hati, hanyalah yang tahu isi hati, yaitu Allah. Sementara kita tidak pernah diberikan oleh Allah kemampuan untuk tahu isi hati. Maka kita dilarang, umat Islam dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah untuk menebak isi hati seseorang. Walau ada indikasi-indikasi ke arah itu, jangan tebak. Biarkan niat seseorang dengan Robnya. Jangan kita ikut campur untuk mengetahui niat seseorang. Biarkan dia dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ada indikasi tidak ikhlas,
Jangan berani tebak tidak ikhlas. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Usamah bin Zaid di dalam sebuah pertempuran kemudian duel dengan seorang musyrik. Dia ingin dibunuh oleh orang musyrik itu, dan dia pun ingin membunuh orang musyrik itu di medan jihad, sampai kemudian orang musyrik itu kalah dalam duel, dan Usamah bin Zaid siap untuk menebaskan pedang, menancapkan pedang ke arah orang musyrik itu. Tiba-tiba orang musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang ingin kita katakan bahwa sudah ada indikator yang jelas bahwa orang ini tidak ikhlas. Dia mengatakannya ketika dia sudah terdesak. Dia mengatakannya ketika dia sudah kalah. Dia mengatakannya ketika pedang siap untuk dihunuskan ke dadanya, siap ditebaskan untuk ke lehernya. Dia baru mengucapkan itu. Padahal beberapa detik yang lalu dia malah ingin membunuh Usamah bin Zaid. Indikator dan indikasinya sangat jelas sekali bahwa dia tidak ikhlas. Dan indikasi ini yang kemudian dijadikan oleh Usamah bin Zaid untuk mengatakan bahwa dia tidak ikhlas. Dan kemudian pedang itu tetap ditancapkan. Pedang itu tetap dilayangkan sehingga orang itu meninggal. Namun di hati Usamah bin Zaid berkata-kata, benar nggak yang saya katakan tadi? Benar nggak yang saya lakukan ini? Setelah perang usai, beliau sampaikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah besar. Rasul kita tercinta SAW marah besar. Dan Rasulullah mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu masih bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena jihad untuk mengajak orang mengucapkan la ilaha illallah. Jihad itu bukan untuk perang. Niat utama jihad bukan untuk perang. Tapi niat utama jihad agar orang itu mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Engkau masih bunuh dia? Usamah bin Zaid mengucapkan alasannya. Innama qalahu tiqa'an. Ya Rasul, dia mengucapkannya hanya karena ingin membentengi dirinya dari pedang. Bukan ikhlas. Rasul mengatakan, hal syaqaqta qalbah? Apakah engkau membelah dadanya sehingga tahu isi dada itu? Madza taf'alu bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah? Apa yang engkau akan lakukan dengan la ilaha illallah itu ketika dia datang nanti di akhirat, menuntutmu di akhirat? Kata Usamah bin Zaid, sampai aku berandai-andai tidak pernah ikut jihad. Saking marahnya Rasulullah SAW menebak hati seorang musyrik, walau indikasi ke arah tidak ikhlas itu sangat kuat. Maka Rasul tidak pernah izinkan kita untuk menebak niat seseorang. Rasulullah tidak pernah izinkan. Dan jangan pernah menebak amalan seseorang, niat seseorang. Oh, orang itu begini, niatnya begitu, dia mau ini, dia mau itu, tinggalkan. Karena itu pekerjaan bukan haknya kita. Bukan wewenangnya seorang manusia. Dan orang yang disibukkan dengan melihat dan kemudian menebak hati seseorang, maka dia akan disibukkan dengan itu terus sehingga lupa untuk membenahi hatinya sendiri. Percayalah. Yang kita diperintahkan Allah memperhatikan niat kita sendiri. Niat orang biarkan dia dengan Robnya, antara dia dengan Robnya. Biarkan Allah yang menilai. Walaupun ada indikasi-indikasi yang mengarahkannya kepada riya, doakan supaya itu dia ikhlas. Dan kita akan tenang hidup manakala kita tidak pernah mencampuri niat siapapun orang yang hidup bersama kita. Jadikan kesibukan kita adalah pembenahan niat kita. Urusan saudara kita biarkan dengan Allah. Urusan manusia dan niatnya biarkan dengan manusia dan Robnya itu sendiri. Urusan kita yang harus kita perhatikan, karena keselamatan di akhirat yang kita butuhkan adalah keselamatan kita, bukan keselamatan orang.
Ini dia innamal a'malu binniyat. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya milik seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Hasil daripada sebuah amalan itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang diniatkan dalam amalan itu. Niatnya apa, itu yang didapatkan. Kalau niatnya ingin masuk surga, ingin sampai kepada ridho Allah, kalau niatnya adalah ingin mendapatkan ampunan Allah, maka insya Allah dapat. Tapi kalau niatnya selain itu, maka yang didapatkan adalah selain itu. Lihatlah di dalam Al-Quran, berulang-ulang Allah mengatakan, dalam redaksi yang berbeda, namun makna yang sama, Allah mengatakan barang siapa yang ingin dunia, akan kami berikan kepadanya dunia itu. Barang siapa yang inginkan dunia, dia dapatkan dunia itu. Jadi amalan dia diinginkan dengannya dunia, ya udah dapat dunia itu. Tapi di akhirat nggak ada apa-apa. Laisa lahu fil akhirati illa nar. Untuk di akhirat tidak ada apa-apa untuknya kecuali neraka. Maka jangan pernah meniatkan dunia dengan amalan kita. Kalau toh dapat dunia, di akhirat yang dapat adalah neraka. Niatkan selalu dari amal kita akhirat. Kebaikan untuk kita di akhirat. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan ampunan Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan surga Allah, kita mengharapkan bertemu dengan Allah, kita mengharapkan bisa melihat wajah Allah, dan semua itu tidak bertabrakan. Dan semua itu tidak bentrokan. Karena sebagian orang mengklaim bahwa mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan surga Allah bertabrakan. Kata mereka, yang boleh itu hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah tidak boleh. Padahal mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan surga Allah adalah sesuatu yang tidak bertabrakan. Dia berjalan seiring. Karena hanya orang-orang yang diridhoi Allah yang akan menghuni surga Allah. Ingin selamat dari azab Allah, ingin selamat dari neraka Allah, ini niat yang benar dan berjalan seiring, dan dia tidak bertabrakan. Maka siapapun yang mengatakan mencari ridho Allah dan mencari surga Allah dan takut kepada neraka Allah bertabrakan, maka secara akidah dia telah menyeleweng jauh daripada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang ikhlas dalam mencari ridho Allah. Tetapi Nabi Muhammad juga selalu minta perlindungan neraka kepada Allah. Bahkan kalah permintaan kita. Nabi Muhammad adalah orang yang rajin minta surga kepada Allah. Kalah permintaan kita. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin aman dari neraka. Kalaulah mencari ridho Allah bertabrakan dengan meminta surga Allah, maka Rasulullah tidak akan pernah minta surga. Kalaulah mencari ridho Allah bertabrakan dengan minta perlindungan dari neraka Allah, maka Rasulullah tidak akan suruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari nerakanya. Maka ini tidak bertabrakan. Kalau itu yang kita inginkan, kalau itu yang kita harapkan dari amalan kita, fa'abshiru bil khair, maka bergembiralah, Anda telah berada di jalur yang benar. Pertahankan. Karena syaitan selalu akan berusaha membuatnya lari. Lari, lari dan lari. Supaya apa? Supaya amalan kita di akhirat tidak berbuah apa-apa. Karena Allah telah menyatakan dengan tegas, dan Rasulullah SAW telah menyatakan pula dengan tegas,
di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya yang tidak ikhlas Allah tidak terima. Hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan hadis Qudsi. Allah mengatakan ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Saya adalah yang paling tidak butuh sekutu, paling tidak suka disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan, dalam amalan itu dia sekutukan aku dengan selainku, aku akan biarkan dia dan sekutu itu. Allah tidak peduli kepada amalan. Sebesar apapun amalan itu, sehebat apapun amalan itu, sebanyak apapun dana kita habis untuk amalan itu, sebanyak apapun waktu kita habis untuk amalan itu, kalau tidak ikhlas, Allah tidak peduli dengan amalan itu. Karena ketika tidak ikhlas, bisa saja untuk mengharapkan pujian manusia, Allah berikan pujian manusia itu. Hadis 3 orang tadi, 3 orang yang amalan-amalan besar, ternyata yang mereka harapkan, Allah tahu isi hatinya. Yang mereka harapkan dari amalan mereka yang hebat, pujian manusia sebagai seorang alim. Mereka sudah dapatkan. Pujian manusia sebagai seorang yang pemberani, mereka sudah dapatkan. Pujian manusia untuk dikatakan manusia dermawan, dia sudah dapatkan. Dan Allah katakan, wa qad qil, yang kalian inginkan dengan niat kalian itu sudah dikatakan orang. Artinya kalian sudah dapat. Kalian sudah dapat apa yang kalian ingatkan, kalian niatkan dengan amalan kalian, kalian sudah dapat. Ini hadis Nabi dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada orang yang berpuasa, niatnya jaga kesehatan. Insya Allah jaga kesehatan dapat. Tapi tidak ada niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dapatnya sehatnya itu. Padahal andai dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah sehat juga dapat. Tetapi lihat mana di antara niat kita yang lebih besar. Kalau yang nomor 1 menjaga kesehatan dulu yang dapat. Kalau nomor 1 adalah mencari ridho Allah, insya Allah dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu. Karena Rasulullah yang mengatakan, likulli imri'in ma nawa. Amalan seorang hamba, hasil daripada amal itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Allah akan memberikannya sesuai dengan niat itu. Maka niatkan surga Allah yang sangat tinggi, walau dengan amalan kecil. Apakah bisa seorang hamba sampai kepada derajat tinggi, derajat surga yang sangat tinggi, walau amalannya amalan kecil? Bisa. Karena Nabi mengatakan, likulli imri'in ma nawa. Tidakkah Nabi Muhammad SAW telah menerangkan kepada kita, ada orang yang Allah bukakan pintu surga darinya hanya karena menghindarkan pohon yang kayu yang menghalangi jalan umat Islam? Nabi katakan. Seorang lelaki berjalan, ada pohon merintang di jalan. Dia awaskan pohon itu dari jalan. Saya akan awaskan pohon ini dari jalan supaya tidak mengganggu saudara-saudara saya kaum muslimin yang akan lewat. Allah bukakan untuknya pintu surga. Tidakkah Nabi telah mengatakan, seorang wanita pezina, pelacur dari Bani Israel, Allah ampunkan dosanya, Allah jauhkan dia dari zina, dan Allah bukakan surga dengan memberi minum seekor anjing. Kalau memberi minum seekor anjing yang dia lakukan dengan ikhlas, membukakan untuknya pintu surga, bagaimana lagi kalau memberi minum manusia, memberi makan manusia, memberi kelapangan kepada manusia, memberikan sejumlah uang agar orang terjauh atau terbebas dari hutangnya. Pekerjaan-pekerjaan besar.
Akan tetapi yang dibutuhkan adalah keseriusan kita dalam tathbitun niat, untuk menetapkan niat kita untuk melakukan ini untuk apa. Ketika dilakukan dengan penuh ikhlas mengharapkan ridho Allah, walau nafkah-nafkah beli beras yang kita lakukan untuk istri kita, semua itu adalah pahala-pahala besar. Rasulullah SAW yang mengatakan itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa uthibta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Engkau tidak pernah mengeluarkan sebuah nafkah yang sangat engkau inginkan dengan nafkah itu wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan ganjarannya sampai sebuah suapan yang engkau berikan di mulut istrimu. Kalau diniatkan untuk mendapatkan surga Allah, diniatkan untuk melihat wajah Allah di surganya, insya Allah dapat. Lihat pentingnya niat. Jadi jangan pandang besar dan kecilnya pekerjaan. Wah, ini pekerjaan kecil, rasanya malu minta yang besar kepada Allah, jangan. Oh, ini pekerjaan besar, baru dengan pekerjaan besar itu saya berhak mendapatkan izin untuk minta yang besar. Enggak. Allah tidak melihat itu. Allah melihat keinginan hati kita untuk sampai kepada ridhonya, keinginan hati kita untuk sampai kepada rahmatnya, keinginan hati kita yang sangat kuat untuk sampai ke surganya, bertemu dengannya dan melihat wajahnya. Dan jangan lupa terus introspeksi niat itu. Kadang-kadang kita menjadikannya rutinitas, sehingga keikhlasannya jauh berkurang, atau bisa-bisa hilang dan kita tidak sadar. Karena kita melakukannya karena rutinitas. Kita melakukannya tidak ada niat yang sangat kuat untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah diniatkan dengan niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka likulli imri'in ma nawa. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW mengatakan, man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala al-faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang keinginannya adalah dunia, keinginannya adalah dunia, berarti apa? Niatnya adalah dunia. Farraqallahu alaihi amrah, seluruh perkaranya tercerai-berai, membuat dia pusing 7 keliling. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, kefakiran selalu ada di depan matanya, selalu terlihat kurang dan kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, sehebat apapun dia mengejar dunia, dunia itu tidak akan datang kecuali sudah Allah takarkan untuknya. Tidak akan lari daripada apa yang Allah tuliskan. Wa man kanatil akhiratu niyatah, dan barang siapa akhirat yang menjadi niatnya, akhirat yang menjadi tujuannya, akhirat yang menjadi niat keinginannya, jama'allahu lahu amrah, Allah akan jadikan perkaranya perkara yang menyatu, perkara yang mudah, perkara yang tidak membuat dia pusing 7 keliling, yang tidak menyibukkan dia sehingga habis waktunya, tenaganya, upayanya hanya untuk urusan-urusan itu saja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan rasa kayanya ada di dalam hatinya. Jadi bukan pada fasilitas. Kaya itu bukan berada pada fasilitas, tapi kaya ada pada hati. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan tetap datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan patuh. Dia yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur dirinya. Orang-orang yang diatur dunia, kalau antum melihat, dan pasti antum sudah banyak melihat orang-orang yang diatur oleh dunia, habis waktunya untuk dunia saja. Matahari belum terbit dia sudah pergi, matahari sudah lama tenggelam dia baru pulang. Hewan-hewan belum keluar dari sangkar untuk mencari nafkah dia sudah keluar. Hewan-hewan udah lama tidur dia belum tidur. Habis untuk urusan dunia.
Datang sebelum seluruh karyawan datang, pulang paling terakhir, padahal dia orang yang paling penting di kantor itu. Sibuk memikirkan dunia, sibuk menjilat ke sana dan kemari, sibuk minta ke sana dan kemari, sibuk hinakan diri ke sana dan kemari. Yang penting mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ini untuk orang-orang yang menginginkan dunia, yang niatnya mencari dunia. Allah akan azab dia dengan dunia itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan membuat banyaknya harta mereka itu dan anak-anak mereka membuat kalian takjub. Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta itu. Allah ingin mengazab mereka dengan anak-anak mereka itu. Sehingga anak mereka tumbuh menjadi anak yang tidak berbakti. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang selalu menyakitkan hati. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang selalu mencari masalah yang menyibukkan orang tuanya. Selalu terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat orang tuanya menangis dan menangis. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka yang banyak itu. Allah ingin mengadab mereka dengan keturunan-keturunan mereka yang mereka bangga-banggakan itu. Jangan kalian takjub kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena itu keadaan mereka. Kemudian bahagian terakhir daripada hadis, perkataan Rasul kita SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Ini adalah contoh. Contoh yang diberikan oleh Nabi kita tercinta, yaitu hijrah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhijrah, hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, agar bisa mengamalkan agama Allah, agar bisa menjalankan syariat Rasulullah, agar bisa menuntut ilmu agama Allah bersama Rasulullah SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia mendapatkan pahala hijrahnya itu yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Maka di sisi Allah akan sangat bermanfaat dan berguna, karena Allah yang dituju dengan hijrah itu, Rasulullah yang dituju dan agama Rasul yang dituju dengan hijrah itu. Namun kalau hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai untuk apa dia hijrah. Bahkan tidak disebutkan lagi sebagaimana yang disebutkan untuk Allah dan Rasulnya, karena memang sepele. Hijrahnya menjadi sepele, hanya untuk dunia dapat, akan tetapi sepele. Hanya untuk seorang wanita dapat, namun hanya sepele. Padahal kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan hal yang luar biasa di surga Allah. Diniatkan untuk Rasulnya, di surga bertetangga dengan Rasulullah SAW, di akhirat Rasul ridho kepada kita SAW. Hal-hal besar yang didapatkan, namun hanya untuk dunia, namun hanya untuk seorang wanita. Ini bukan orang yang berhijrah, ini orang yang ingin hijrah jadi pedagang. Hijrahnya untuk menjadi pedagang. Ini bukan orang yang berhijrah, hijrahnya untuk menjadi seorang yang melamar. Karena wanitanya hijrah, dia pun hijrah. Sebenarnya dia tidak hijrah, dia ingin melamar, tapi kotanya saja berbeda. Maka dia hanya dapatkan wanita itu, dia hanya dapatkan dunia itu, dan tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Dan apa yang dibawakan oleh Rasul ini sebagai contoh. Hal yang sama lakukan untuk apa yang bukan hijrah. Jihad, kalau diniatkan untuk Allah, luar biasa. Menuntut ilmu, kalau diniatkan untuk Allah, luar biasa. Berpuasa, kalau diniatkan untuk Allah, luar biasa. Lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama, karena ini contoh dari Nabi kita tercinta SAW, dan kita bisa kiaskan amalan-amalan lain seperti contoh yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang hijrah itu adalah amalan yang luar biasa, apalagi disampaikan ketika Nabi masih hidup. Berarti hijrah itu adalah hijrah ketika Nabi masih hidup, yaitu hijrah dari negeri ke kota Nabi SAW, dari negeri dia ke kota Nabi SAW. Dan hijrah itu sebelum adanya Fathu Makkah, maka dia adalah pahala hijrah yang luar biasa. Adapun setelah Fathu Makkah, Nabi telah mengatakan pahala yang luar biasa itu sudah habis. La hijrata kata Nabi,
la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya pahala khusus yang luar biasa untuk hijrah bergabung bersama Nabi, ingin membela agama Allah bersama Nabi di kota Madinah sudah habis dengan ditaklukkannya kota Mekah. Namun syariat hijrah masih ada sampai sekarang. Kita yang tinggal di negeri yang mayoritasnya tidak muslim disunatkan, dianjurkan untuk hijrah ke negeri yang mayoritasnya umat Islam. Untuk bisa dengan niat kita menjalankan ibadah Allah lebih tenang. Untuk bisa hidup di tengah umat Islam dan beribadah lebih tenang. Dan tidak banyak gangguan-gangguan. Dan tidak banyak rintangan-rintangan. Ya, hijrah ini masih ada dan tetap ada sampai hari kiamat. Namun yang tidak ada adalah hijrah khusus, yaitu hijrah ke kota Madinah sebelum untuk membela agama Allah, bergabung bersama Nabi untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan agama Allah dan membela agama Allah sebelum datangnya waktu penaklukan kota Mekah. Namun setelah penaklukan kota Mekah, pahala hijrah yang seperti itu sudah putus. Setelahnya, maka tidak ada lagi hijrah, pahala hijrah. Kalau ataupun bergabung ke kota Nabi bersama Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah, dapat keutamaan. Akan tetapi pahala khusus hijrah sudah tidak ada. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Contoh Nabi tentang hijrah tadi tidak hanya khusus untuk hijrah, tapi dia umum untuk setiap amalan. Itu hanya contoh dari Nabi, dan amalan-amalan yang lain bisa dikiaskan sama dengan contoh hijrah itu tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengintrospeksi niat kita, mengawal niat kita, menjaga niat kita, karena apapun yang kita harapkan dari kebaikan akhirat bergantung kepada niat dari amal kita. Niat daripada amal kita. Amal yang sudah benar bergantung kepada niat hasilnya. Boleh jadi apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang menurut orang tidak besar, tapi di sisi Allah dengan niat dan tekad kita yang sangat berat, yang besar, keikhlasan kita yang luar biasa, di sisi Allah adalah pembuka pintu-pintu surga. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berusaha mengontrol, mengawal, mengintrospeksi niat kita untuk selalu ikhlas. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhlas itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang. Kalau antum sudah berusaha berjibaku mempertahankan keikhlasan, di situ antum baru tahu alangkah beratnya ikhlas itu. Banyak sekali jebakan-jebakan iblis yang melarikan niat keikhlasan kita. Maka berusahalah kawal niat itu terus. Sehebat apapun kita mengawal, dia masih akan lari. Kawal terus. Tarik lagi dia, lari, tarik lagi dia, lari lagi, tarik lagi dia. Seperti itu sampai kita menjadi orang yang mahir dalam mengawal niat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan berkah, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang mencintai ilmu agama Allah, mencintai ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita timba ilmu dan faedah darinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang puasanya diterima dan qiyam Ramadannya diterima dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga dihapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.